putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi di dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi di dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan
Tuhan, segala kemuliaan bagi-Mu saja. Engkau yang sudah datang ke dunia ini, Engkau yang sudah hidup sama seperti kami manusia, Engkau yang sudah memberikan diri-Mu di kayu salib, tapi Engkau tidak terus mati, Engkau bangkit kembali dari kematian dan Engkau naik ke sorga. Terima kasih untuk karya yang luar biasa yang Engkau nyatakan mulai dari kandang di Bethlehem sampai kepada kubur kosong. Kami hari ini Tuhan yang hadir di sini merindukan satu pengharapan yang nyata atas hidup kami, dan biar firman Tuhan menuntun kami sekalian untuk kami tiba pada satu titik di mana kami mengaku dan percaya Yesus Kristus juru selamat kami yang hidup. Kiranya Roh Kudus bekerja memampukan hamba-Mu menyampaikan hal-hal yang bersumber daripada pewahyuan Roh Kudus, dan firman Tuhan itu ditaburkan jatuh ke tanah hati yang subur, tumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami siap terima berkat besar dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu sekalian semuanya yang ada di ruang ini, yang ada di luar sana juga di foyer, dan sekalian yang ikut secara online. Tema Natal kita adalah The Hope of Christmas Shines. Bicara soal pengharapan saudara sekalian, dan kalau saudara tanya tentang kita bicara sekelompok orang di dunia ini yang tidak ada harapan, itu siapa? Penderita kanker. Saudara sekalian, mari berandai-andai. Seumpama pada saat ini ibadah lagi jalan, umpama sekarang ya, mendadak listrik mati. Apa yang terjadi? Itu namanya malam kudus, saudara-saudara sekalian. Tapi tidak sunyi senyap. Karena saya kira saudara akan ribut semua itu. Sebagian akan teriak, genset, genset. Sebagian lagi langsung keluarin handphone untuk apa? Cari center, saudara sekalian. Ya. Tapi saya yakin sekali ibadah kita bubar. Kenapa? Multimedia mati juga benar. Multimedia mati, oke? Lampu mati, sound system nggak ada, AC-nya mati, liftnya mati. Sebagian kalau sudah lift mati, ya sudahlah macam saya. Gimana caranya turun tangga pakai kruk, 6 lantai, saudara sekalian, sampai di bawah ngos-ngosan. Saudara-saudara sekalian, gimana kalau listrik padam 10 jam? Semua kita belingsatan. Sebagian lari ke mall, sebagian lagi akan nginep di hotel. Ya. Sebagian lagi saudara sekalian, kantor-kantor itu pulangin karyawannya, nggak ada lampu soalnya. Lalu kemudian makanin kulkas, terancam rusak, jalanan macet karena lampu lalu lintas mati, CCTV ikut mati, MRT bandara akan berhenti beroperasi. Ini bukan berandai-andai, terjadi di Brasil. Ya. Pesawat muter-muter nggak bisa mendarat. Tapi saya mau cerita soal India. Pemadaman listrik terbesar di dunia itu terjadi di India tahun 2012. Itu tanggal 30 sampai 31 Juli, 2 hari. Dalam 2 hari itu yang kena dampak itu 10% penduduk dunia. 700 juta orang kehilangan listrik. Apa yang terjadi? Operasi di rumah sakit lagi jalan, stop. Tapi yang bikin serem adalah orang India kalau meninggal harus kremasi. Nah, kremasi sebagian pakai listrik. Waktu listrik mati, ini yang terjadi. Jenazah setengah terbakar, tinggal. Bisa nggak bayangkan? Tapi lebih lagi, listrik mati ketika suasana gelap, manusia jadi liar. Contoh, New York itu 25 jam, itu mati lampu, pada tahun 77, sudah lama sekali. Tapi selama 25 jam itu, apa yang terjadi? Penjarahan besar-besaran. Toko-toko dijarah, rumah-rumah dirampok, dan kerugian mencapai 25 triliun rupiah. Jadi saudara sekalian, dalam suasana saat ini, listrik itu masih nyala, tapi kegelapan serasa makin mencekam. Di skala global, perang terus terjadi, bahkan diusahakan kalau bisa terus terjadi dan tambah terjadi. Drakor saudara sekalian sedang berlangsung di Korea saat ini di tingkat tinggi saudara-saudara sekalian. Bakal berlangsung sampai minggu depan kelihatannya. Presidennya saudara sekalian terlibat di drakor tersebut. Sementara kita lagi bicara, 3 jam lalu Presiden Syria baru saja kabur dari negaranya. Dia kabur pakai pesawat saudara sekalian. Nah, ekonomi terus berlangsung dalam krisis saudara sekalian, dan kemudian ditambah lagi polusi terus terjadi, iklim semakin memburuk. Kata yang dipakai buat menggambarkan tahun depan adalah kata chaotic,
kacau, dan uncertain. Tidak pasti. Tapi hari ini saya nggak bicara soal skala global. Saya bicara skala personal, saudara sekalian. Ada orang mengalami sakit parah. Anak-anak kena kanker. Ada orang keuangannya sedang tertekan. Ada yang masa depannya tidak jelas. Ada yang jual ST nggak laku, masih dibilang goblok-goblok, saudara-saudara sekalian. Dalam keadaan demikian, Natal kita tahun ini mengambil topik The Hope of Christmas Shines. Pengharapan Natal itu terus bersinar. Saya ajak kita baca ayatnya Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Kalau Anda sedang ada di tempat gelap, yang Anda butuhkan cuma satu, ada terang. Nah, katanya terang ini tersedia bagi satu bangsa yang lagi dalam kegelapan. Kenapa bisa demikian? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lalu dikasihkan penjelasannya, siapa sang putra ini? Waktu kita baca, kita sadar, ini bukan orang biasa. Ini tidak bisa diterapkan ke siapapun juga sepanjang sejarah umat manusia, kecuali satu orang. Kenapa? Sebab katanya begini, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasehat, harusnya ada koma, lalu ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Siapa ini? Manusia manapun yang berani mengatakan, saya Allah yang perkasa, saya Raja damai. Nggak bisa. Hanya satu pribadi saja yang bisa kita aplikasikan ayat ini. Yaitu siapa? Yesus Kristus, saudara-saudara sekalian. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena yang mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara terkasih, ketika Yesus datang ke dunia ini di Bethlehem, lahir di Bethlehem, saudara perlu tahu bahwa bangsanya waktu itu dalam keadaan gelap. Kenapa gelap? Secara politik mereka dijajah oleh Romawi. Secara ekonomi itu kekayaan dan tanah dikuasai sekelompok kecil orang kaya saja. Jadi jurang antara kaya dan miskin itu sangat menyolok di Israel 2000 tahun yang lalu. Bukan saja ini hal zaman sekarang. Lalu saudara sekalian, pajak itu sangat mencekik, tingginya bukan main. Dan pungut pajak itu orang jahat. Yang disuruh mengungut pajak 1000, mungutnya itu 3000. Lalu saudara sekalian, secara budaya, masyarakat Israel makin lama makin suka gaya Yunani. Bajunya mulai tiru Yunani, ngomongnya pun bahasa Yunani. Lalu kemudian secara rohani, sudah 400 tahun tidak ada nabi muncul dan menyampaikan suara Tuhan. Jadi dari segala sisi kehidupan, itu gelap segelap-gelapnya bagi bangsa tersebut. Suram, gelap, dan banyak orang hilang harapan dan bertanya-tanya tentang masa depan mereka dan masa depan anak-anak mereka. Nah, di tengah-tengah kegelapan ini, lahirlah Yesus Kristus, terang dunia, saudara sekalian. Apa yang dia berikan buat orang-orang? Satu, Yesus sang terang itu memberikan pertama-tama yang namanya pengarahan. Dia berikan arah, tujuan, saudara sekalian. Ya. Bayangkan saudara di tengah hutan gelap. Oke, nggak bisa kelihatan apapun juga. Saudara butuh apa sih? Saudara itu butuh yang namanya cahaya atau terang. Nah, apa yang diberikan oleh terang? Dia beri kepada kita arah yang harus tempuh. Oh, rupanya sini ada jalan. Kalau gelap nggak kelihatan, kalau terang kelihatan. Oh, di sini ada jalan. Dia beri kita arah, saudara sekalian. Sebab banyak orang hidup tanpa tahu hidup harus bagaimana dan harus kemana. Saya akan tunjukkan foto satu orang ya. Itu bukan foto, gambar. Yang saudara-saudara nggak usah sebut namanya. Saya nggak sebut, saudara sudah tahu. Ini siapa? Oke, saya tunjukkan ya fotonya ya, gambarnya. Oke, tahu ini siapa ya? Oke, tahu lah. Oke. Nah, suatu hari orang ini naik kereta api. Oke. Dia naik kereta api dari kampus Princeton ke satu tempat. Di tengah jalan, kondektur datang, ya, minta tiket. Nah, tiba-tiba Pak ini, dia minta tiket. Dia masukkan tangan ke kantong jasnya. Nggak ada. Dia ke saku celana. Nggak ada. Bentar dia bilang, dia ke tas. Nggak ada. Sekarang dia panik. Dia bilang, tiket saya kemana ya? Lalu kata kondektur, Tuan Einstein,
Nggak apa-apa, kita kenal Anda orang terkenal, sudah nggak apa-apa, kita tahu kok, pasti nggak mungkin nggak beli tiket lah. Ya, udah tenang, oke? Konektor jalan terus ke belakang. Nah, habis di ujung gerbong, kan dia mau keluar konektornya. Dia pas putar badan, loh ini profesor makan merangkak di lantainya gerbong, nyari tiketnya dia. Dia pikir jatuh di kursi atau apa. Dia nyari-nyari di bawah itu, nggak ada. Kondektur kasihan datang lagi. Tuan Einstein, Anda tidak usah cari itu tiket. Kita nggak bakal minta. Karena kita tahu Anda siapa. Tahu Anda jawab apa? Saya juga tahu saya siapa. Yang saya nggak tahu adalah, saya mau kemana. Maka saya cari tiketnya supaya saya tahu saya mau pergi kemana. Soalnya saya tanpa tiket nggak tahu saya mau kemana. Saudara-saudara, ada banyak orang nggak tahu mau kemana, saudara sekalian. Ini kata-kata orang bijak. 2 hari terpenting dalam hidupmu. Pertama, hari ketika engkau lahir. 2, hari ketika engkau sadar untuk apa engkau lahir. Banyak orang cuma tahu 1, nggak tahu 2, saudara sekalian. Ada seorang pengemis buta sejak lahir. Suatu hari dia ketemu dengan Yesus yang menaruh belas kasihan kepadanya. Lalu Yesus katanya, lakukan satu hal yang sangat amat tidak biasa. Yesus meludah ke tanah. Ludahnya diaduk dengan itu debu, jadikan kayak istilah kita ini salep atau koyo atau apa. Maka kenapa saya baca itu ayat, saya mengatakan kenapa orang boleh minum obat. Karena Yesus pakai obat soalnya. Bukan dicampur itu, tempelin ke mata, suruh basuh matanya di kolam Siloam. Dia pergi ke kolam Siloam, dia basuh matanya dan dia bisa melihat. Lalu terjadilah interogasi. Ditanyain oleh petinggi-petinggi, ditanyain, siapa yang lakukan ini? Kan ini hari Sabat, nggak boleh. Lalu setelah digedor-gedor, dia mengucapkan satu pernyataan yang penting. Yohanes 9 ayat 25. Saya kasih potongannya ya. Saya nggak tahu, dia bilang, itu dari mana, itu siapa yang sembuhkan saya. Tapi satu hal, aku tahu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Saudara-saudara sekalian, kita semua dulu juga buta. Kita ini lahiran hidup tanpa tahu kita mau kemana. Kita jadi orang-orang yang muter-muter saja. Ibarat saya katakan kita ini seperti orang pelari yang berlari tanpa garis finish. Kita adalah pemain golf yang main golf tanpa ada lubang. Main sepak bola tanpa ada gawang. Saudara-saudara sekalian, 40 anak muda ditanya oleh pendeta David Hawson. Waktu kalian percaya kepada Yesus, apa yang kalian dapatkan? 40 ditanya. Waktu jawabannya diambil, 38 itu sama jawabannya. Apa itu? Purpose. Tujuan hidup. Waktu orang datang kepada Yesus, dia temukan tujuan hidup. Apa tujuan hidup orang datang kepada Yesus? Mari baca Filipi 1, ayat 20 sampai 21. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Setiap orang yang datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus harus sadar satu hal. Dia ditebus. Ditebus artinya apa ya? Ditebus artinya dibeli. Dibeli semuanya oleh Yesus, dia jadi milik Yesus. Maka muncullah kalimat ini, hidup adalah Kristus. Hidup itu sepenuhnya buat Kristus, segala-galanya buat Kristus. Nah, jadi di sini Yesus itu mintanya tidak tanggung-tanggung, saudara-saudara sekalian. Dia nggak minta 50%, dia nggak terima 90%, dia nggak terima 99%. Dia minta 100%. Saudara boleh jadi seorang pedagang, boleh jadi seorang pengusaha, pegawai negeri, pejabat pemerintah, pegawai swasta, pemilik restoran, hamba Tuhan. Boleh. Tapi dalam melakukan semua itu, sebagai seorang pegawai, pedagang, seorang pebisnis, apapun juga, tolong ingat bahwa tujuan kita semua adalah memuliakan Tuhan. Saya kategorikan satu. Tadi saya katakan pelayan Tuhan. Sebab ada juga hamba Tuhan pendeta yang tidak memuliakan Tuhan. Ada nggak? Ada. Nah, jadi bukan jenis pekerjaannya. Tapi apakah dalam pekerjaanmu itu kamu memuliakan Tuhan? Nah, jadi saudara sekalian, untuk kita sekalian, dalam peran kita apapun juga,
di dunia ini, entah ada yang jadi suami yang baik ya, yang benar tanggung jawab untuk istri anak. Buat para istri, jadilah istri yang jadi berkat untuk suami, untuk anak-anak. Yang jadi anak-anak jadi berkat buat orang tua, saudara sekalian. Yang bekerja, kerjanya sungguh-sungguh, benar-benar. Jangan sampai ada yang bilang begini, saya ini ya, kalau pegawai yang Kristen, sakit kepala saya Pak, sakit kepala. Bayangkan, jadi ini pegawai sama bos. Kejadiannya di satu kota di daerah Pulau Jawa. Di gereja itu terjadi suatu revival, istilah kita, revival. Jadi orang-orang kepenuhan Roh Kudus, berbahasa roh, bernubuat. Jadi suatu hari datanglah ini pegawai ini ke bos dan bilang, tadi malam saya berdoa bos, terima suara Tuhan. Pesan buat bos, wah luar biasa, apa pesannya? Gaji saya tolong dinaikkan dan saya dikasih mobil satu. Ya, ini bosnya nanya sama kita, saya mesti ngapain ya? Kasih apa enggak nih? Siapa enggak? Jangan dikasih. Jadi Yesus berikan kepada kita arah. Yang kedua, Yesus berikan kepada kita yang namanya pengharapan, saudara terkasih. Saudara bayangkan di tengah-tengah hutan gelap tadi, enggak ada cahaya sedikit pun. Apa yang saudara butuhkan? Cahaya tadi itu. Nah, cahaya beri kita apa? Pengharapan. Pengharapan bahwa saya akhirnya akan bisa keluar dari hutan gelap dan keputusasaan ini. Pengharapan adalah alasan kenapa kita bisa bertahan hadapi situasi hidup yang sangat amat ekstrim. Saya baru saja kemarin lihat foto satu orang atlet berenang ya di Tiongkok sana yang kecelakaan dan kedua tangannya kutung sampai di sini. Dia sekarang kerja jadi pedagang. Dagang apa? Nasi goreng. Saudara tanya gimana caranya orang bisa jual nasi goreng padahal tangannya cuma sepotong kecil gini. Bisa enggak? Saya lihat videonya, dia masak nasi goreng. Ya. Dan dia lakukan itu dengan senang hati, enggak ada cembetut, enggak ada marah-marah. Nah saudara sekalian, kenapa? Karena dia punya pengharapan. Pengharapan itu penting, cuma masalahnya begini. Masalahnya karena manusia itu sangat amat cari pengharapan, maka berbagai hal di dunia ini menawarkan pengharapan. Dunia menawarkan berbagai langkah, strategi, terapi, dewa-dewi, psikologi, bahkan filosofi. Yang untuk beri kita yang namanya pengharapan. Tapi itu semua istilah kita PHP. Pemberi pengharapan palsu. Kenapa palsu? Saya kasih tahu. Karena dia cuma sementara. Nah pengharapan dalam Yesus itu tidak pernah sementara. Karena kata Alkitab. Jikalau hanya di dunia ini saja kita punya pengharapan. Gak ada gunanya. Pengharapan kita tidak hanya di dunia ini saja. Tapi membawa kita tiba sampai kepada hidup yang akan datang. Itu pengharapan yang kekal. Yang Yesus tawarkan buat kita sekalian, saudara-saudara terkasih. Saya sangat amat senang dengan satu film, judulnya The Bridge on the River Kwai. Film bagus sekali, film lama. Bahkan saya baru tahu, filmnya bohong. Oke, filmnya bohong. Padahal kita pikir cerita benar, ternyata bohong. Yang aslinya begini. Yang aslinya adalah ada satu orang namanya Ernest Gordon. Ernest Gordon ini jadi tawanan Jepang selama 3,5 tahun di Thailand. Kemudian bersama dengan 100.000 orang lebih, semua dikerahkan untuk bangun jalan dari Thailand sampai ke Burma. Myanmar sekarang namanya. Nah di tengah jalan ada satu sungai. Ya, sungai yang namanya Maklong. Ya, berubah jadi sungai Kwai gara-gara film tersebut. Jadi pemerintah mengubah nama sungai, ngikutin film. Oke, jadi itu sungai diganti nama sekarang, namanya Sungai Kwai. Oke, kalau saudara jalan-jalan ke Thailand, biasanya jembatan ini. Dan dikatakan ini jembatan ini loh yang film dulu itu. Jembatannya beda, oke? Bukan yang ini. Oke. Nah, begini saudara sekalian. Ernest Gordon adalah seorang agnostik. Istilahnya itu setengah ateis. Seorang yang yang mempertanyakan Tuhan lah. Meragukan Tuhan, nggak pernah doa, nggak pernah ke gereja, nggak pernah baca Alkitab. Nah, di tengah-tengah kerja paksa itu yang membuat mati ratusan ribu orang, mati di situ. Ernest ini kena sakit sehingga nggak bisa jalan, lumpuh kakinya. Nah, di tempat tersebut itu ada gubuk yang khusus buat orang yang mau mati. Dia dilempar di situ. Ini orang nggak ada harapan. Biarkan dia mati. Tapi ada satu orang yang tidak percaya bahwa ini orang gak ada harapan. Orang ini namanya Miller. Miller ini sama-sama dari asal Scotland. Dia kasihan sama Ernest Gordon. Jadi dia setiap pagi dan sore datang untuk apa? Datang untuk
perbannya itu diganti, lukanya dilap kering, dan dia setiap hari pagi dan sore pijetin kakinya Ernest Gordon. Padahal dia bukan dokter, nggak tahu juga pijet ini berguna apa enggak. Gua pijet aja. Dia pijet-pijet berhari-hari, tapi ada satu hal yang bikin Ernest Gordon berubah. Apa itu? Dia kasih makanannya buat Ernest. Dia bilang itu yang mengubahkan saya punya hati. Karena makanan itu dikit. Dia sudah dikit, bagi ke saya pula. Bagaimana dia sendiri? Jadi karena itu Ernest Gordon sangat amat terjamah. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian, dia jadi ada semangat hidup. Dan sembuh, kaki jalan lagi tuh. Bukan hanya itu, sembuhnya Ernest ternyata bawa efek positif ke semua yang lain yang mendengar. Ini orang sudah mau mati, ternyata hidup lagi. Harapan itu ada. Nah, Miller tidak hanya menolong tubuhnya Ernest, memberi kekuatan kepada jiwanya. Tapi dia berikan satu lagi. Dia bicara dengan Ernest Gordon tentang Yesus sumber pengharapan. Nah, di dalam bukunya, Ernest Gordon itu bilang gini. Seseorang bisa mengalami penderitaan dan kesakitan yang luar biasa kalau dia punya pengharapan. Ketika dia kehilangan pengharapan, saat itu dia mati. Ernest Gordon bertahan hidup, saya perang selesai, dia kembali ke Scotland dan kemudian sekolah pendeta. Dan selama bertahun-tahun, dia itu menjadi pendeta kampus di Amerika Serikat, saudara sekalian. Jadi seorang hamba Tuhan. Saudara terkasih, Yesus itu menawarkan pengharapan buat kita sekalian. Pengharapan itu bicara apa? Pengharapan bicara soal hari esok yang akan datang. Nah, Yesus beri kita pengharapan apa? Satu, dia beri pengharapan buat kita semua di hidup ini. Dua, dia beri kita pengharapan di hidup yang akan datang, bahwa kalau suatu hari kita mesti menghadap Tuhan, kita tahu kita akan kemana. Kita nggak akan ragu, nggak akan takut. Saya tahu persis kalau saya malam ini mati, saya tahu saya akan pergi kemana. Jadi itu yang memberi kekuatan buat kita sekalian, saudara sekalian. Bahwa karena adanya pengharapan, kita akan kuat hadapi apapun juga. Kenapa? Karena ketika Yesus lahir, malaikat bilang begini. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Apa arti Immanuel? Allah menyertai kita. Saudara dan saya boleh kemanapun juga dalam hidup ini. Dilempar entah kemana, dimanapun juga, satu hal kita tahu. Apa itu? Allah itu menyertai kita. Dan itu saja sudah cukup. Kalau dia menyertai kita, kita tidak perlu yang lain. Kenapa saudara-saudara sekalian? Sebab Lukas 1 ayat 37 bilang begini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, saya kasihkan ayat berikut. Markus 9 ayat 23. Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus. Katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, sekarang kita sandingkan dua ayat ini. Saudara perhatikan dan menemukan bahwa ada satu kesamaan antara Allah dengan orang percaya. Bahwa bagi keduanya sama-sama tidak ada yang mustahil. Percayakah saudara akan hal ini? Saya tidak tahu di sini berapa saudara yang sedang alami keputusasaan dan hilang harapan. Semua terlihat gelap. Yesus itu tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah. Bahkan sebaliknya, dia berkata begini, dalam dunia ini kamu hidup, kamu akan kena masalah. Dia tidak pernah janjikan hidup enak buat kita yang percaya. Yang dijanjikan cuma satu. Dia akan menyertai kita, menguatkan kita dalam setiap pergumulan kita, saudara sekalian. Jadi kita datang kepada dia dan minta dia nyalakan terangnya dalam hidup kita. Pada suatu malam di bulan Februari tahun 54, ada seorang pilot pesawat tempur Amerika Serikat bernama Jim Lovell. Dia itu ikut latihan terbang dari satu kapal induk namanya USS Shangri-La. Waktu itu latihan terbang malam pertama kali buat James Lovell. Jadi dia naik dari kapal induk. Tujuan dia adalah terbang keliling balik ke kapal induk. Masalahnya tanpa dia sadar itu dekat dataran Jepang. Di Jepang itu ada satu pemancar sinyal yang frekuensinya sama dengan itu kapal induk. Jadi itu sinyal masuk karena itu otomatis
James Lovell nggak tahu, saya ikut arah yang salah. Jadi dia makin jauh dari kapal. Belakangan dia sadar ada yang nggak beres. Jadi apa yang dia perbuat? Dia ada bikin satu lampu khusus untuk baca peta. Karena kan terbang malam kan. Jadi sebelum dia terbang, dia bikin satu lampu khusus, dia nyalain, saya bisa baca. Begitu dinyalain lampunya, malah terjadi korsleting, semua lampu di cabinnya itu mati semua. Gelap gulita. Dan dia sekarang tahu, bentar lagi dia akan mati. Kenapa? Karena dia bahkan nggak tahu mana atas, mana bawah. Gelap semua. Hanya nunggu untuk mati. Gelap di luar pesawat, gelap dalam pesawat, sekarang gelap dalam hatinya. Lautannya luas, katanya nggak kelihatan apa-apa sama sekali. Kenapa? Saya kasih tahu. Karena latihan terbang malam, kapal induknya matikan semua lampu. Jadi nggak kelihatan kapalnya sama sekali. Nah, dalam keadaan panik begitu, karena dia orang percaya, dia doa minta Tuhan tolong. Dan sementara terbang, dia sadar di bawah dia, itu laut, mendadak muncul sinar. Tapi sinarnya itu sangat amat samar. Itu sinar tuh panjang begitu ke depan. Begitu dia baru sadar, ini pasti laut, itu ada alga, ada semacam zat gitu, yang kalau diaduk, itu akan keluar sinar agak biru-biru gitu. Dia baru sadar ini pasti adalah alganya ini kena baling-baling kapal. Kapal induknya dia. Maka muncullah itu jalur itu panjang lurus sekali menuju ke kapalnya dia. James Lovell ikut itu sinar dan nggak jauh kemudian ketemu dengan kapalnya. Mendarat dengan selamat. Sekian tahun kemudian James Lovell naik Apollo ke bulan. Apollo 13, Apollo sial itu. Di tengah jalan terjadi ledakan, gas oksigen bocor semua. Bagaimana caranya dia sekarang kembali pulang ke bumi? Sudah sampai di bulan soalnya. Belum mendarat, udah sampai. Jadi dia kitarin bulan dan dengan manual dia setir itu pesawat kembali ke muka bumi. Apa yang menolong dia? Pengalamannya ketika di kapal induk itu. Dan dia percaya satu hal, kemana-mana bersaksi tentang Tuhan yang ada di mana-mana, memberi kita pengharapan di saat kita tidak ada harapan, saudara-saudara sekalian. Adakah kita di sini, saudara sekalian, yang pada hari ini memerlukan kekuatan pengharapan buat hidup kita? Jikalau ada, Yesus itu jawaban buat kita sekalian. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi, pada sore ini Tuhan, di dalam tempat ini Tuhan Yesus, yang menjadi sungguh indah karena orang percaya berkumpul menyembah nama-Mu. Di tempat yang sungguh indah ini, karena Tuhan hadir di sini, hamba ini memohonkan berkat Tuhan buat semua kami yang hadir di sini pada sore ini Tuhan. Terutama kami yang sedang bertanya-tanya, untuk apa hidup ini? Terutama kami yang saat ini Tuhan sedang hadapi jalan buntu dan sungguh memerlukan pertolongan arahan dari Tuhan. Buat kami yang saat ini sedang memerlukan pengharapan, Tuhan Yesus hamba berdoa, memohonkan Tuhan campur tangan dan turun saat ini, dan jamalah hati kami yang pada malam ini, sore ini Tuhan, ada di sini dan terbuka buat Tuhan. Kami yang dalam hati berkata, saya perlu pengharapan, saya perlu tujuan hidup, saya perlu pertolongan Tuhan. Bagi mereka yang hatinya demikian, Tuhan tahu persis apa di hati kami. Nyatakan berkat-Mu, nyatakan hadirat-Mu atas kami yang perlu Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara terkasih, jikalau di antara kita saat ini ada saudara yang dengan sepenuh hati, saudara berkata, saya sungguh ingin dan rindu Yesus itu masuk dalam hidup saya, mengubahkan hidup saya, memberi saya tujuan hidup, sukacita, damai, dan beri saya pengharapan. Saudara bisa naikkan satu doa sederhana dalam hatimu. Cukup dalam hati, karena Yesus itu mendengar doa dari hati. Saudara bisa berkata begini dalam hatimu, Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hidupku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Dan ubahkanlah hidupku, ya Tuhan. Menjadi hidup yang penuh pengharapan, penuh damai, dan penuh arti. Saat saudara naikkan doa sederhana ini,
kuasa Yesus akan turun ke atasmu dan mengubahkan hidupmu. Terima kasih hari ini Tuhan. Pengharapan, tujuan, dan keselamatan sudah jadi milik kami orang percaya. Di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa terima jawaban doa kami ini. Amin. 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 Mari sama-sama bersukacita katakan 365 hari berjalan bersamamu melewati lembah kelam sekali.